Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah, jangan lupa untuk bergabung di grup-grup pembelajaran kita, baik di WhatsApp, Telegram, maupun Facebook, agar kita mudah dalam berkomunikasi. Link bisa kalian dapatkan di video deskripsi di bawah ini. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5 untuk materi pengumpulan dan penyajian data atau statistika pada bagian yang keempat. Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita langsung menuju ke topik. Topik yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, pendahuluan meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Topik kedua, diagram garis. Jadi dalam diagram garis, naik dan turunnya data akan terlihat dengan jelas. Topik ketiga, latihan. Jadi kunci dalam matematika itu adalah berlatih dan terus berlatih. Topik terakhir, topik keempat, evaluasi. Nanti akan dilakukan melalui kuis. Kita menuju ke topik yang pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis dengan percaya diri. Kedua, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis dengan benar. Dalam pembelajaran kita kali ini, lakukanlah dengan penuh ketelitian. Jadi semua perhitungan harus pas. Kemudian bekerja keraslah, bekerja dengan sepenuh hati kalian. Lakukan semua tugas dengan rapi, sehingga pekerjaan kalian akan menarik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, cobalah kalian ingat kembali pembelajaran di video sebelumnya di matematika statistika bagian yang kedua. Di sana kalian diajarkan tentang diagram batang. Tentunya kalian masih ingat ya. Kemudian kalian diberi tugas untuk membuat diagram batang kasus positif corona di Indonesia sampai tanggal 25 Maret 2020. Bapak yakin kalian sudah mengerjakan dengan baik dan rapi. Nah, berbekal pengetahuan dan tugas tersebut, itu akan sangat membantu memahami materi hari ini tentang diagram garis. Jadi, tugas kalian tentang diagram batang dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Diagram garis. Di pembelajaran kita sebelumnya, di video statistika bagian ketiga, kita sudah belajar bahwa matematika itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya statistika. Untuk memahami materi ini, sekarang coba kalian perhatikan contoh penerapan diagram garis dalam wabah corona di Indonesia berikut ini. Gambar di samping adalah contoh diagram garis yang dimanfaatkan untuk menggambarkan jumlah positif corona di Indonesia sampai tanggal 13 April 2020. Jadi diagram, termasuk juga diagram garis, banyak sekali dipakai dalam berbagai bidang pekerjaan manusia. Contoh, dalam bidang jurnalistik atau peliputan berita secara sederhananya, seperti gambar di samping. Diagram garis digunakan dalam grafik di samping karena diagram garis sangat jelas memperlihatkan naik atau turunnya data dalam jangka waktu yang lama dan dengan jumlah data yang juga banyak. Di gambar di samping sangat jelas diperlihatkan bahwa jumlah penderita virus corona terus meningkat dan belum pernah turun sekalipun sampai tanggal 13 April 2020 atau disebut kurva naik. Jadi hasil dari diagram garis berbentuk kurva. Dari gambar di samping sampai tanggal 13 April 2020, kurvanya naik karena jumlah positif coronanya terus meningkat. Jika nantinya penderita atau positif corona di Indonesia menurun jumlahnya, maka kurvanya juga akan turun. Seperti itu. Sekali lagi Bapak tegaskan, matematika itu sangat berguna dalam kehidupan manusia, sehingga kita harus menguasainya dengan baik. Tentunya akan sangat menarik untuk menguasai pembuatan diagram garis ini. Diagram garis dapat menggambarkan data dalam rentang waktu yang lama dengan jumlah data yang juga banyak, yang hanya memerlukan sedikit tempat untuk menggambarnya. Dalam contoh tadi,
dari tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 13 April 2020. Jumlah data yang banyak dalam 43 hari digambarkan dalam sebuah diagram garis yang kecil dan sangat mudah dimengerti. Sekali lagi Bapak tegaskan bahwa menguasai keterampilan matematika itu sangat penting. Contohnya, kalian harus menguasai keterampilan pembuatan diagram garis ini karena nantinya akan digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan manusia. Sekarang coba kalian amati contoh pembuatan diagram garis dari diagram batang berikut ini. Di sini disajikan kunjungan perpustakaan SD Negeri 3 Kerta dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalian perhatikan pertama adalah sumbu X, itu adalah hari kunjungan perpustakaan. Sedangkan sumbu Y adalah jumlah pengunjung. Sekarang perhatikan hari Senin. Batang yang berwarna putih. Jumlah pengunjungnya 20. Pas. Hari Selasa. Jumlah pengunjung 15. Pas juga. Hari Rabu 30. Hari Kamis 40. Hari Jumat 15 sama dengan hari Selasa. Dan hari Sabtu jumlahnya paling tinggi 45. Bagaimana jika diagram batang ini kita ubah ke diagram garis? Perhatikan contoh berikut ini. Jadi ini adalah diagram garis kunjungan perpustakaan SD Negeri 3 Kerta dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dalam diagram garis sama dengan diagram batang, kita harus menguasai bilangan loncat. Lihat sumbu Y. Di sana angkanya 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Itu bilangan loncat 5. Jadi bilangan loncat sudah kita pelajari di kelas 3. Tolong diingat kembali. Tidak mungkin kita membuat dari 1 sampai 50, pasti itu akan membutuhkan kertas yang sangat besar. Kita pakai bilangan loncat. Nantinya bilangan loncat ini bukan hanya bilangan loncat 5. Bisa jadi loncat 10, loncat 100, atau loncat 1000. Sehingga menguasai bilangan loncat sangat penting untuk mempelajari diagram. Ingat kembali pelajaran kelas 3. Sekarang kita kembali ke diagram garisnya. Perhatikan hari Senin. Pertemuan hari Senin dan angka 20 diberi tanda titik. Berbeda dengan diagram batang yang dibuat batang. Ini hanya diberi tanda titik saja. Perhatikan hari Selasa bertemu dengan angka 15. Diberi tanda titik juga. Kemudian hari Rabu bertemu dengan angka 30. Juga diberi tanda titik. Hari Kamis bertemu dengan angka 40. Diberi tanda titik. Hari Jumat bertemu dengan angka 15. Diberi tanda titik juga pertemuannya. Hari Sabtu bertemu dengan angka 45. Juga diberi tanda titik. Lalu titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis. Bapak ingatkan, tolong pakai penggaris ya, supaya gambar kalian rapi. Hari Senin sampai hari Selasa itu tanda titiknya itu dibuat garis begitu. Kemudian hari Selasa menuju hari Rabu dihubungkan dengan garis juga. Kemudian hari Rabu ke hari Kamis dihubungkan dengan garis juga. Hari Kamis dengan hari Jumat dihubungkan lagi dengan garis. Kemudian hari Jumat ke hari Sabtu dibuat garis kembali. Sehingga terbentuklah diagram garis seperti gambar tersebut. Ingat catatannya, kalian harus memakai penggaris. Dan untuk membuat diagram garis, sebaiknya kalian menggunakan buku kotak. Sekali lagi, pergunakan buku kotak. Kemudian garis-garisnya itu dibuat dengan pensil terlebih dahulu. Sehingga ketika terjadi kesalahan bisa dihapus. Ketika kalian merasa ini sudah pas, kalian bisa menebalkannya dengan ballpoint atau spidol atau pewarna kalian. Diagram garis juga sama dengan diagram batang, dibuat seindah mungkin. Silakan amati kembali diagram garisnya, sehingga kalian memiliki pemahaman yang baik. Kuncinya juga kalian menguasai diagram batang. Jika diagram batang sudah kalian kuasai, maka untuk membuat diagram garis ini akan lebih mudah. Bedanya sedikit sekali.
Untuk mematangkan pemahaman kalian tentang diagram garis ini, cobalah kalian bandingkan dua gambar diagram yang sudah kita buat tadi. Silakan perhatikan di gambar pertama itu adalah gambar diagram batang. Kemudian kita sudah ubah diagram batang tersebut menjadi diagram garis, seperti di gambar kedua. Sekarang coba amati kedua diagram tersebut dengan baik. Setelah kalian amati, pasti kalian melihat bahwa kedua diagram tersebut memiliki persamaan. Perbedaannya hanya pada bentuk. Yang pertama memakai batang, kemudian yang kedua memakai titik-titik, lalu dihubungkan dengan garis. Kuncinya seperti itu saja. Ketika kalian menguasai diagram batang, untuk membuat diagram garis akan lebih mudah. Sekarang coba kalian ingat kembali gambar diagram garis positif corona di Indonesia. Di sana tidak menggunakan buku kotak. Tidak ada kotak-kotak. Berbeda dengan kita yang masih belajar, kita sebaiknya menggunakan buku kotak agar gambar diagram garis kita lebih rapi. Nanti ketika kalian dewasa, kalian bisa menggunakan software komputer, sehingga gambar diagram garis kalian lebih menarik, dengan latar dan warna-warni yang bisa kalian sesuaikan sendiri. Tentu saja, jika kalian memiliki komputer di rumah, kalian bisa mempelajari membuat diagram garis ini dari sekarang. Belajar komputer lebih awal itu akan lebih baik untuk masa depan kalian nantinya. Nah, bagi kita yang masih belajar, sebaiknya menggunakan buku kotak terlebih dahulu untuk membuat diagram garis ini. Jika kita sudah menguasai dan bisa membuat gambar dengan baik, dengan rapi, jika tertarik, kalian bisa coba membuatnya menggunakan komputer. Nah, sekarang coba kalian pelajari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun diagram garis. Yang pertama, teliti. Jadi, ketika kalian menaruh angka di sumbu X, sumbu Y, kemudian menaruh titiknya itu harus teliti, sehingga angkanya pas. Garisnya juga pas, seperti itu. Nomor 2, penuh perhatian. Jadi kalian fokus saja pada diagram garis ini terlebih dahulu. Kemudian memahami bilangan loncat. Seperti tadi Bapak jelaskan, bilangan loncat itu sangat penting untuk dipahami. Nomor 4, dalam latihan akan lebih baik jika disusun menggunakan buku kotak. Selama kalian belajar, pergunakan buku kotak terlebih dahulu, sehingga gambar kalian akan rapi. Yang terakhir, terampil menggunakan penggaris. Jadi membuat garisnya itu, membuat gambarnya itu harus menggunakan penggaris, sehingga gambarnya rapi. Silahkan kalian perhatikan contoh-contoh tadi. Videonya bisa dijeda sejenak atau di pause. Ketika kalian selesai, videonya bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang ketiga. Latihan. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah diberikan, lakukanlah latihan berikut dengan baik dan rapi. Ingat kembali tugas di video pembelajaran sebelumnya di matematika, pengumpulan dan penyajian data statistika bagian yang kedua. Nah, jika ada yang kalian lupakan, silakan kalian simak kembali video berikut. Positif corona di Indonesia. WHO menyatakan bahwa corona jenis baru atau COVID-19 adalah pandemi global karena telah mengancam berbagai negara di seluruh dunia. Hampir tidak ada negara yang luput dari wabah corona jenis baru ini. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau coronavirus ini telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi terdapat 2 orang positif corona jenis baru di Indonesia. Bahkan, kasus positif corona di Indonesia kini terus mengalami peningkatan. Pada tanggal 20 Maret, selang 18 hari dari pengumuman pertama positif corona di Indonesia, yang hanya berjumlah 2 orang, melonjak menjadi 369 kasus positif. Lalu, di hari berikutnya, tanggal 21 Maret 2020, menjadi 450 kasus. Di tanggal 22 Maret 2020, menjadi 514 kasus. Di tanggal 23 Maret 2020, menjadi 579 kasus. Di tanggal 24 Maret 2020 menjadi 685 kasus.
Dan per 25 Maret 2020 menjadi 790 kasus positif corona. Sumber data diambil dari detik.com. Begitu cepatnya peningkatan kasus positif corona di Indonesia mengakibatkan pemerintah daerah di berbagai provinsi di Indonesia mengambil kebijakan untuk menutup sekolah-sekolah demi keamanan dan keselamatan anak-anak didik dari paparan virus corona. Berbekal video tersebut, kalian lalu diberi tugas untuk membuat diagram batang sesuai data pada video tersebut. Tentunya kalian sudah membuat diagram batang tersebut dengan baik dan rapi. Seharusnya gambar diagram batang kalian sama dengan diagram batang berikut ini. Silahkan kalian amati gambar diagram batang tersebut dengan baik, lalu bandingkan dengan milik kalian. Masalahnya mungkin ada pada tanggal 2 Maret 2020. Itu adalah tanggal pertama Presiden kita mengumumkan adanya positif corona di Indonesia. Jumlah pasien 2 orang. Dibandingkan dengan hari-hari berikutnya, angkanya sangat kecil. Sehingga angka 2 tersebut nyaris tidak terlihat dalam diagram batang tersebut. Seperti yang kita ketahui, diagram batang dan diagram lainnya itu bisa dibuat seindah mungkin. Sehingga gambar kalian kemungkinan berbeda sedikit dengan gambar Bapak. Nah, Bapak pun memiliki bentuk lainnya dari diagram batang ini, agar kalian lebih mudah memahami maksud dari diagram batang ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana gambar untuk tanggal 2 Maret 2020-nya lebih terlihat. Silakan kalian amati dengan baik. Kalian bisa jeda sejenak atau pause videonya di sini. Ketika selesai baru kalian lanjutkan. Berikutnya kalian akan mengerjakan latihan berikut ini. Sekarang sajikan kembali semua data dalam diagram batang positif corona di Indonesia hingga tanggal 25 Maret 2020 ke dalam bentuk diagram garis dengan rapi. Silahkan kalian ingat kembali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram garis. Teliti, memahami bilangan loncat, menggunakan buku kotak, menggunakan pensil, terampil menggunakan penggaris, dan lainnya. Silakan kalian kerjakan tugas ini dengan baik. Videonya bisa dijeda sejenak atau di pause. Ketika selesai, kalian bisa melanjutkan videonya. Info tambahan untuk kalian agar lebih memahami materi diagram. Dalam kehidupan nyata, pemakaian diagram bisa digabung antara bentuk yang satu dan bentuk yang lain. Contoh, diagram batang digabung dengan diagram garis untuk menyajikan sebuah kumpulan data. Perhatikan contoh-contohnya di gambar-gambar di bawah ini. Untuk menyajikan sebuah kumpulan data, diagram garis dan diagram batang digabung. Ini disebut juga diagram combo. Ini juga penting untuk kalian ketahui. Baik, kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu topik keempat. Evaluasi. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kuis yang kalian bisa cek di video deskripsi di bawah ini pada jam-jam yang ditentukan. Sekarang, coba kalian simpulkan pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk membantu kalian, Bapak sudah menyediakan 2 pertanyaan. Yang pertama, menurutmu apa itu diagram garis? Yang kedua, menurutmu bagaimana langkah-langkah untuk menyusun diagram garis dengan baik dan rapi? Tugas ini tidak usah dikumpul. Ini untuk membantu pemahaman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan atau share video ini kepada teman-teman agar makin banyak anak yang memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai jumpa.